Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Baik semua kan? Apakah semuanya hadir? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya dulu kita berdoa. Siapa yang pertama kali hadir tadi di kelas, di sekolah? Ya, Paris yang pertama hadir. Baiklah, berarti Paris yang memimpin doa hari ini. Ayo Paris pimpin doanya terlebih dahulu. Nah, setelah kita berdoa, anak-anak ibu, kita harus selalu menanamkan sifat disiplin. Tidak boleh terlambat ke sekolah. Jadi mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dahulu sebelum belajar. Ibu mulai ya, ibu pimpin. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Setelah itu, mari kita memulai kegiatan literasi kita dulu. Anak-anak ibu silakan baca dalam waktu 15 menit sampai 20 menit. Setelah itu baru kita mulai pelajaran kita hari ini. Nah, setelah membaca, apa yang tergambar pada buku yang anak ibu baca tadi? Gambar apa yang ada di dalam bukunya? Baiklah. Apa judul buku yang anak ibu baca tadi? Kira-kira menceritakan tentang apa? Pernahkah anak ibu membaca buku judul seperti ini di rumah? Oh, baiklah. Baik, kita akan memulai pelajaran kita hari ini yaitu dengan tema udara bersih bagi kesehatan. Anak-anak ibu akan mencari informasi dan memahami lebih rinci tentang pentingnya udara bersih dan bagi kesehatan kita. Sekarang, anak-anak ibu akan membuat pertanyaan tentang udara bersih bagi kesehatan. Nanti pertanyaan tersebut kita akan tempelkan di dinding kelas seperti ini. Ibu akan memberikan contohnya seperti ini. Nah, setelah kita tulis pertanyaannya, kita akan gunting nanti, lalu kita akan tempelkan di dinding kelas seperti ini. Anak-anak ibu harus membuat satu pertanyaan masing-masing dan kita tempelkan di dinding kelas nanti. Setelah itu, ayo anak-anak ibu buka halaman 1, subtema 1, yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Anak-anak ibu lihat kan gambar yang ada di halaman 1, anak-anak perhatikan dan amati gambar yang ada di buku tersebut. Nanti akan ibu tanya salah satu dari anak-anak ibu untuk menanyakan gambar apa saja yang ada di dalam buku tersebut. Sekarang silakan anak ibu amati dengan baik dan teliti ya. Sekarang ibu panggil Paris untuk ke depan. Ya, pintar. Sekarang ibu akan bertanya, makhluk hidup apa sajakah yang Paris lihat pada gambar tersebut? Ya, ada manusia, kambing, ayam, itik. Nah, jadi apa perbedaan semua makhluk hidup pada gambar itu?
Perbedaannya seperti cara bernafas, bentuk tubuhnya seperti apa? Ya, kalau kambing kakinya 4, pintar. Kalau ayam kakinya 2. Apa pula persamaannya, Faris? Iya, kalau ikan dan kambing, manusia, ayam, dan itik. Manusia hidup di darat. Pintar, anak ibu. Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Iya atau tidak? Ya, pintar. Semua makhluk hidup membutuhkan oksigen. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Tentunya berbeda-beda ya. Apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Apa? Baiklah, Ibu akan jelaskan. Ketersediaan oksigen dapat terjaga bila kita melestarikan lingkungan dengan menanamkan tanaman hijau. Kita tidak boleh mencemarkan udara. Kita harus melestarikan lingkungan dengan menanam tanaman hijau. Baiklah, kita akan lanjutkan. Silakan anak ibu melihat halaman 2, yaitu Dayu dan ikan hias. Sekarang kita baca tentang cerita Dayu dan ikan hias. Akan ibu bacakan ya, tolong anak ibu simak dan perhatikan dengan baik-baik. Dayu memelihara banyak ikan hias, berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan mas itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makanan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti semua dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan tersebut? Baiklah, kita sudah baca tentang cerita Dayu dan ikan hias. Anak-anak ibu, akan ibu beri pertanyaan tentang cerita Dayu dan ikan hias. Dan anak-anak ibu bisa mengerjakannya di rumah untuk PR dan dikumpulkan minggu depan. Sekarang anak-anak ibu catat pertanyaan yang akan dijadikan PR dan dikerjakan di rumah ya. Yang pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Yang kedua, siapa yang memelihara ikan hias? Udah. Di mana selanjutnya? Yang ketiga, di mana ikan hias itu dipelihara? Selanjutnya, yang keempat, kapan ikan hias itu diberi makan? Maksudnya, kapan ikan hias itu diberi makan oleh Dayu tadi? Yang kelima, kapan akuarium dibersihkan? Yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Udah dicatat semuanya. Jawabannya semua ada di cerita ikan Dayu dan Dayu dan ikan mas tadi. Jawabannya ada di situ semuanya. Jadi anak ibu bisa melihat jawabannya di cerita tersebut. Nanti akan dikumpulkan minggu depan ya sebagai PR. Jangan lupa dikerjakan ya. Nanti akan ibu periksa
satu persatu tugas anak ibu. Dah. Baiklah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.